Halo, perkenalkan nama saya Yeski Lenci Ardianto, NIM saya 67202086, dan juga perkenalkan teman saya Adelia Dewi Saputri, NIM 67202107. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang pekabelan, terutama jenis track, cross, and rollover. Yang pertama, kita siapkan alatnya terlebih dahulu, yaitu 1. Crimping tool, kedua kabel tester, dan yang ketiga yaitu gunting. Selanjutnya kita siapkan untuk bahannya. Yang pertama yaitu kabel UTP dan yang kedua yaitu konektor RJ45. Oke, langsung saja kita praktekkan. Di sini saya akan membuat kabel strike. Langkah pertama yaitu kita potong terlebih dahulu menggunakan guntingnya ini. Nah, setelah terpotong, kita pisahkan warna yang bercampur ini supaya memasang kabel strike-nya lebih gampang dan juga lebih mudah. Jadi, selanjutnya yaitu untuk merakit kabel jenis strike, urutannya ujung pertama dengan ujung kedua itu sama. Untuk urutan yang pertama yaitu berwarna putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan juga coklat. Nah, ini akan kita masukkan ke konektor RJ45-nya. Nah, kabelnya ini kan masih longgar. Langkah selanjutnya yaitu agar lebih rapat, biasanya saya tahan, lalu goyangkan ke kiri dan juga ke kanan. Nah, setelah rapat, kita rapikan kembali agar lebih rapat lagi. Lalu kita masukkan ke konektor RJ-nya. Cara memasukkannya yaitu bagian pengait yang di atas ini berada di bawah dan putih oranye ini berada di kirinya. Nah, oke, kita cek lagi agar nanti ketika dipotong lebih rapi dan juga sudah benar. Nah, sekiranya sudah rapi, kita potong menggunakan pisau yang ada di tang rimping. Kita masukkan saja ke dalam tang rimpingnya. Oke, kita cek lagi. Urutan warnanya sudah dipastikan sudah benar. Nah, kalau sudah benar, kita masukkan kabelnya ke konektor RJ45-nya. Nah, jadi ini sudah benar. Jadi itu posisi pengairnya itu ada di bawah. Kita masukkan kabel ini ke tang rimping, lalu kita jepit dengan kuat sampai rapat ya. Nah, untuk yang ujung kedua lakukan hal yang sama karena ini kabel strike. Yang urutan warnanya itu antara ujung satu dan juga ujung yang kedua itu urutannya sama. Oke, kita potong lagi kabelnya agar terlihat rapi dan juga sama antara sisi kanan dan juga sisi kirinya. Oke, ini sudah terlihat lebih rapi dan juga sama rata antara sisi kiri dan juga sisi kanan. Setelah itu kita masukkan ke konektor RJ45-nya. Nah, setelah
masuk ke dalam konektor, langkah selanjutnya yaitu kita jepit menggunakan tang krimping. Setelah kedua ujung kabel jadi, selanjutnya kita cek apakah benar atau belum urutannya, biar agar tidak terjadi kesalahan nantinya. Caranya yaitu kita cek menggunakan LAN testernya. Nah, jika sudah, kita klik tombol on, lalu otomatis jika benar akan menyala sesuai dengan urutan nomor 1 sampai 8. Oke, di sini saya membuat kabel crossover. Pertama kita akan potong dulu kabel bagian luarnya. Oke, apabila sudah terpotong, kita kupas satu persatu lilitan dari warna-warna, baik itu oranye putih sama oranye dan yang lainnya. Kita kupas satu persatu, kita lilitan kita bongkar. Oke, sembari kita membongkar lilitan, kita juga bisa menyesuaikan warna-warna pada konektor pertama untuk kabelan crossover ini. Untuk konektor pertama atau ujung pertama kita bisa gunakan urutan warna putih orange, putih hijau, biru, hijau, putih coklat, dan juga coklat. Setelah kabel tersusun dengan warna-warnanya yang urutan warna dari crossover pada konektor pertama, kita bisa menggoyang-goyangkan kabel ini supaya kabelnya lurus dan tidak membengkok-bengkok. Hal ini dapat dilakukan menggunakan alat berupa tanggem, tapi saya ini melakukannya dengan manual dengan tangan, yaitu dengan cara menggoyang-goyangkan kabel dan menahan pada ujung belakangnya. Kita pastikan urutan warnanya benar, kita ukur menggunakan konektor RJ45 supaya ukurannya pas nanti waktu dimasukkan. Setelah itu pastikan kabel sudah rapi dan urutan kabel sudah benar dan kita potong supaya ukurannya pas waktu dimasukkan ke konektor RJ45 nya. Teliti kembali apakah urutan warnanya sudah benar, lalu kita masukkan konektor RJ45 nya. Pastikan sudah mentok dan rapat. Konektor pertama untuk crossover sudah jadi. Buat crossover pada ujung kedua atau konektor kedua, langkah pertama sama, yaitu dengan menggunting dulu bagian luar pada kabel UTP ini, lalu kita lepaskan. Oke, setelah terlepas seperti tadi, kita lepaskan lilitan pada setiap kabel yang masih terlilit ini, dan dengan itu kita juga bisa menyesuaikan urutan warna pada konektor kedua atau pada ujung kedua pada LAN crossover ini. Urutannya sendiri ada putih hijau, putih orange, biru, orange, putih coklat, dan juga coklat. Setelah itu pastikan kabel sudah dalam keadaan lurus. Kita bisa gunakan cara yang tadi dengan cara menggoyang-goyangkan kabel atau menggunakan tanggem.
Kita pastikan semua bagian kabel sudah lurus, dan kita juga harus pastikan susunan atau urutan warna pada kabel sudah benar sesuai dengan anjuran atau urutan pada konektor kedua pada crossover ini. Kita paskan lagi pada konektor RJ45 nya sebelum kita potong supaya nanti hasilnya pas. Setelah kita pastikan kabel sudah lurus dan warna sudah tepat, kita potong sesuaikan dengan ukuran yang sudah kita fitting tadi. Setelah kita pastikan kembali, kita masukkan ke dalam konektor RJ45 nya. Kita pastikan lagi pemasangan kencang. Dengan demikian, kabelan crossover ujung kedua atau konektor kedua sudah jadi. Oke, selanjutnya kita jepit menggunakan tang crimping. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita tes menggunakan LAN tester. Jadi, kabel crossover sudah berhasil. Oke, sekarang kita masuk pada pemasangan kabelan rollover pada konektor pertama atau ujung pertama. Seperti biasa kita potong lapisan luarnya dan kita lepaskan lilitan-lilitan pada kabel di dalamnya. Sembari itu, kita bisa juga langsung dengan mengurutkan warna-warna pada ujung pertama kabel LAN rollover ini. Ujung pertamanya urutan warnanya ada putih oranye, orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan juga coklat. Oke, setelah itu kita luruskan kabel-kabelnya agar supaya nanti bisa masuk ke konektor RJ45 dengan baik. Tak lupa juga kita amati kembali, kita teliti kembali apakah urutan kabel pada konektor ini sudah benar. Sembari kita luruskan kabel ini. Oke, apabila dirasa sudah lurus, kita potong dan sesuaikan dengan ukuran pada konektor RJ45 nya. Potong dan kita teliti kembali dengan urutan warnanya sebelum kita masukkan ke konektor RJ45. Setelah semua dipastikan benar, kita masukkan kabel ke dalam konektor RJ45 dan diusahakan pasang dengan rapat ujung pertama pada kabelan rollover sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat kabelan rollover pada ujung yang kedua. Langkah pertama sama, kita potong bagian luarnya dulu dan kita bongkar lilitan pada kabel bagian dalamnya. Seperti biasa, sembari membongkar lilitan, kita juga bisa mengurutkan warna-warna pada ujung kedua atau konektor kedua pada kabelan rollover ini. Ujung kedua urutannya ada coklat, putih coklat, hijau, putih biru, biru, putih hijau, oranye, dan juga terakhir putih oranye.
Oke, setelah urutannya terbentuk, kita pastikan kabelnya lurus dengan cara menggoyang-goyangkan atau dengan alat berupa tanggem. Di sini saya menggoyang-goyangkan kiri kanan ke atas bawah agar kabelnya lurus, supaya nanti waktu pemasangan ke konektor RJ45 dapat bagus. Oke, di sini kembali perhatikan urutan warna pada kabelnya, teliti kembali dan benarkan apabila ada salah satu kabel yang melenceng dari urutannya. Setelah itu kita potong ke rapi dan dapat masuk ke konektor RJ45-nya. Setelah itu masukkan ke dalam konektor RJ45 dan ujung kedua pada LAN rollover sudah jadi. Oke, selanjutnya kita jepit menggunakan tang crimping. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita tes menggunakan LAN tester. Jadi ini dia kabel rollover sudah berhasil.